Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang Bapak sayangi yang berada di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran fikih kelas 3B, yaitu dengan pokok makan puasa Ramadan. Materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, orang yang mulai meninggalkan puasa. Yang ketiga, niat puasa Ramadan. Yang keempat, doa berbuka puasa. Pada pertemuan yang lalu sudah Bapak sampaikan, yaitu syarat wajib puasa beragama Islam: balik, berakal, sehat, kuat berpuasa, syarat sah puasa, Islam wajib yang dapat membedakan baik dan buruk, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Berikutnya, pada waktu yang diperbolehkan atau tidak boleh berpuasa. Ada nih, ini materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu. Juga ini rukun puasa. Pertama, niat menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak subuh hingga maghrib, yaitu ketika sudah azan berkumandang pada waktu pagi atau imsak, dan dilanjutkan dengan maghrib, itu batas untuk berpuasa. Yang berikutnya, perbuatan sunnah yang bisa dilakukan ketika puasa. Pertama, menyegerakan puasa jika sudah tiba waktunya. Jangan kita menunda-nunda lagi untuk berbuka puasa. Berikutnya, berbuka dengan yang manis, kurma atau makan makanan saja yang manis dulu ya. Berikutnya, mengakhiri makan sahur ketika ada batas yang ditentukan oleh imsak, itu sekitar 10 menit sebelum sholat subuh. Berikutnya, memberi makan untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Berikutnya, memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Ini materi yang terdahulu sudah Bapak sampaikan, hanya Bapak mengulang-ulang kembali. Materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah selain dari perbuatan sunnah di atas tadi, sangat dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang memiliki pahalanya besar insya Allah, yaitu membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran setiap bulan Ramadan. Habis tarawih itu biasanya ada tadarus Al-Quran di masjid maupun di langgar atau musala. Yang kedua, sholat tarawih. Ini sholat tarawih ini hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Anak-anak sering ke masjid maupun ke musalla untuk melaksanakan sholat tarawih. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Berzikir dan berdoa memuji kebesaran Allah. Doanya akan dikabulkan pada bulan Ramadan. Yang keempat, beriktikaf terutama pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ini biasanya menjelang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau orang menemukan Lailatul Qadar, pahalanya dia, apa yang dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Pahalanya adalah 83 tahun. Pahalanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Yang keenam, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah yang dianjurkan ketika bulan Ramadan untuk kita amalkan. Hal-hal yang membatalkan puasa apa? Ini pertama, makan dan minum dengan sengaja walaupun sedikit. Yang namanya sengaja itu berarti sudah membatalkan puasa. Lain halnya kita tidak sengaja boleh, lupa boleh. Yang kedua, muntah dengan sengaja itu tidak boleh, maka dia batal puasanya. Yang ketiga, keluar dari haid dan nifas. Yang keempat, hilang akal. Yang kelima, murtad. Yang keenam, berniat membatalkan puasa. Nah, ini salah satu di antara ini adalah merupakan bagian-bagian yang membatalkan puasa. Banyak lagi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kentut dalam air itu batal puasa karena masuk di sana. Ya, nah, ini tidak dicantumkan di sana. Dan hal-hal lain yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa. Lanjut ya. Nah, ini orang yang boleh meninggalkan puasa, yaitu orang yang sakit. Ini boleh dia tidak berpuasa. Nanti Bapak jelaskan bagaimana dia orang yang sakit ini puasanya nanti ya. Yang berikutnya, orang yang sudah tua atau pikun, lali bahasa kita ya, lali orang yang sudah lupa, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah lali, yang bicaranya tidak karuan lagi.
yang hari ini dia bicara, beberapa menit kemudian dia sudah lupa. Yang ketiga, ibu yang hamil sedang menyusui bayinya, ini boleh dia tidak berpuasa. Nah, yang keempat adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang disebut dengan musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh. Nah, ini penjelasannya. Dari gambar di atas tadi dijelaskan bahwa orang yang sakit itu boleh berpuasa di hari lain daripada bulan Ramadan. Hari ini puasa, besok tidak boleh. Yang penting dibayar utang. Yang kedua adalah orang yang sudah tua tadi, dia membayar fidyah. 1 hari 1 mok atau 1 gelas oleh apa yang dia namakan. Yang ketiga, orang yang hamil atau menyusui, dia berpuasa di hari lain daripada bulan Ramadan atau dia membayar fidyah. Yang keempat adalah orang yang musafir tadi, yang bepergian jauh, dia berpuasa di hari lain daripada bulan Ramadan, dia akan membayar fidyah. Nah, ini niat puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini nanti dihafali niatnya, dikirim dengan Bapak videonya ya, anak-anak ya. Nah, nanti Bapak nilai sebagai ulangan praktik fikih ya. Nah, doa berbuka puasa. Nah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang pendek saja Bapak anukan ya. Nah, ini nanti juga dikirim dengan videonya yang agar supaya Bapak mudah menilainya ya. Demikian manfaatnya. Tetap semangat, rajin belajar, rajin pangkal pandai, malas ketinggalan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.